Polisi telah menggelar rekonstruksi penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Sejumlah adegan diperagakan pada saat rekonstruksi. Dua pelaku penganiayaan pun dihadirkan pada saat rekonstruksi. Lantas bagaimana gestur dari para pelaku? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio ada pakar mikroekspresi Monika Kumalasari dan kriminolog UI Adrianus Meliala. Bu Monika, Pak Adrianus, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bu Monika dulu. Bu Monika, secara umum, secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat ekspresi dari Mario dalam proses rekonstruksi kemarin? Apa yang bisa kita cermati, Bu Monika? Oke, saya akan mencermati, kita akan melakukan contrastive analysis dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika penampilan Mario dan juga Shane pada saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Nah ya, kita bisa melihat bahwa di dalam gestur yang terlihat oleh publik pada kesempatan penampilan yang pertama ini, ya, ini Mario masih dengan namanya high power pose dan kemudian matanya juga masih bisa memandang kepada publik, gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat juga dari Shane, ya, ini ada perbedaan. Kalau Shane memang sudah dengan low power pose dan kemudian tubuhnya juga sudah melihat ke bawah dan tidak berani untuk menyatakan visualnya kepada publik begitu. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian ketika kita masuk ke dalam reka ulang, ya, kita melakukan lagi contrastive analysis ini. Yang pertama adalah Mario, kemudian Shane dan juga saksi Ibu N, ya. Nah, kita lihat di sini memang Mario sudah tidak sudah menunduk dan tidak berani menatap kepada publik yang hadir di sana, ya. Tetapi yang kita lihat adalah tubuhnya ini, ya, karena wajahnya saya tidak bisa mendapatkan data untuk dianalisa mikroekspresinya, sehingga yang bisa terlihat di sini adalah bagaimana kira-kira emosi apa yang terlihat pada saat itu, ya. Nah, yang bisa kita amati adalah bagian tubuh di sebelah atas ini itu seperti namanya pressure cooker seperti itu. Jadi seperti mengembang dan kemudian dengan nafas yang kelihatan seperti panas seperti itu, ya. Ini adalah sensasi yang dimiliki oleh emosi kemarahan, begitu. Ya, jadi kalau kita mau melihat bahwa ada emosi apa yang dominan masih ada di sana adalah masih ada kemarahan. Tetapi kita tidak bisa tahu ini kemarahan ini apakah kemarahan ini karena masih mengulang kemarahan yang sama kepada korban ataukah kepada Agnes ataukah kepada pelaku atau yang lain begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada Shane gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa ada isak tangis ketika rekonstruksi dan juga yang paling terlihat di sini adalah pada saksi Ibu N, ya. Nah, kita melihat kira-kira pada saat kembali diajak ke lokasi ini, ya, Ibu N ini masih dengan emosi yang seharusnya memang hal ini membuat sesuatu yang trauma, gitu ya. Jadi kalau pada saat kejadian emosinya adalah marah karena kejadian itu berada di tempat sana, ya, di rumahnya, dan kemudian kita lihat lagi pada saat reka ulang ini memang masih ada kemarahan, tetapi sudah ada diikuti dengan emosi kesedihan. Ya, nah ini yang membedakan antara Mario, sama-sama kita melihat di tempat kejadian antara saksi dan pelaku, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ya, atau saya secara pribadi simpulkan dari sini adalah memang Mario masih diliputi oleh kemarahan, dan ini juga dari data yang ada yang kita lihat ada di tayangan ketika Mario ini keluar dari tahanan, gitu ya. Ini masih memancarkan ada ekspresi menatap tajam kepada publik yang kita tidak bisa tahu ini ekspresi tatapan yang tajam ini ditujukan kepada siapa, gitu. Oke, Pak Adrianus, dari sudut pandang kriminologi seperti apa? Apa yang bisa dibuktikan dalam proses rekonstruksi kemarin? Ya, rekonstruksi itu kan tidak diatur dalam KUHP sebetulnya, tetapi diperlukan oleh kepolisian untuk memperjelas perkara secara utuh. Jadi kalau kita diperiksa dan dibuatkan BAP, maka pada dasarnya itu adalah
versi kita, ya, versi tersangka, versi saksi yang ada kemungkinan dalam rangka pengemukaannya itu tidak lengkap atau kemudian memang saya menyembunyikan keterangan gitu. Nah, begitu direkonstruksi, maka pada dasarnya semua versi-versi dari BAP itu kemudian diadu, ya dicocokkan, digatukkan gitu. Nah, maka misalnya kelihatan tersangka atau anak berkonflik hukum yakni AG itu kemudian diketahui membakar rokok, ya. Itu jelas tidak mungkin diungkapkan. Saya duga ya, tidak mungkin diungkapkan oleh anak berkonflik hukum yakni AG, ya, perihal dia merokok, karena itu pasti akan membuat satu citra buruk pada dirinya. Nah, maka itu lalu kemudian dikatakan, dijelaskan oleh yang lain-lain terkait dengan perilaku AG. Nah, itulah contoh dari gunanya rekonstruksi, karena tadi pada saat itu semua aspek kemudian disatukan. Satu lagi misalnya selebrasi, ya. Saya menduga bahwa pada saat itu tersangka MDS tidak mau, ya, tidak akan menceritakan soal langkah atau loncatan dalam rangka selebrasi, tapi begitu kemudian dipadukan dengan kesaksian Shane, maka Shane yang ngomong kan, ya, bahwa ada selebrasi dan itu yang membuat kemudian si MDS tidak bisa berkutik, ya, terkait dengan hal itu. Demikian. Pak Adrianus, tapi terlihat jelas tidak memang ada perencanaan penganiayaan dalam kasus ini? Sebetulnya perencanaan itu ada pada dua hal. Pertama, bagaimana si MDS, ya, berusaha menghadirkan korban, berusaha memanggil korban. Dan yang kedua adalah dalam rangka untuk melakukan tindakan kekerasan pada korban. Jadi itu kita bagi dua, makanya kemudian disebut sebagai penganiayaan dan lalu masuk kepada penganiayaan berat. Itu yang kemudian masuk sebagai perencanaannya. Jadi kalau dilihat dari jejak digital kelihatannya ada berbagai chat-chat di WA-nya yang memperlihatkan anak berkonflik hukum itu meminta, ya, korban datang, ya. Itu diduga karena suruhan daripada tersangka MDS. Dan yang kedua, begitu ketemu lalu kemudian dilakukan tindakan kekerasan. Itulah perencanaannya, begitu. Oke, apakah tampak kemudian penyesalan di Mario Dandi Satrio? Saya akan tanya itu kepada Ibu Monika. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bu Monika, dalam rekonstruksi yang berlangsung kemarin ada ekspresi yang ditampilkan oleh tersangka MDS dari samping begitu, ya, yang terlihat ia mengenyitkan dahi dan memejamkan mata. Sebagian media mengatakan bahwa Mario ini sedang menangis ataupun menyesal begitu dengan perbuatannya ketika melakukan aksi penganiayaan itu. Betulkah itu memang ekspresi penyesalan atau bukan tuh, Bu Monika? Oke, sebelum saya menjawab mengenai apakah ini merupakan ekspresi penyesalan atau bukan, ya, saya akan menjelaskan dulu bahwa eskalasi dari emosi ini melalui 4 tahap, ya. Yang paling terlihat dari masalah ini adalah ini sudah sampai dengan level disorder, adalah melakukan kekerasan, ya. Kekerasan itu dimulai dari tahap yang pertama adalah sering sekali orang tersebut marah dan tidak bisa mengelola kemarahannya, ya. Ketika seseorang tidak bisa mengelola kemarahannya, maka level berikutnya mood yang akan sering muncul itu adalah cepat tersinggung, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, cepat tersinggung ini juga terlihat pada saat sebelum reka ulang ini, ya, Mario keluar dari rumah tahanan dan kemudian menatap dengan tajam seperti itu. Nah, ini biasanya adalah gestur yang ditunjukkan ketika seseorang tersinggung kepada orang lain atau pihak lain. Dan kemudian tadi tahapannya adalah setelah emosi, kemudian menjadi mood yang sering ditampilkan, dan kemudian menjadi treat bagi yang bersangkutan. Ini adalah sikap memusuhi, sehingga bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa kekerasan yang dilakukan sebagai
tahap akhir ini ya di level yang keempat ini adalah akibat dari sikap memusuhi. Jadi ini juga terlihat bahwa Mario ini tidak berani mengungkapkan bahwa dia adalah pacar dari AG, tetapi mengatakan saya adalah kakaknya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kekerasan, maka di tahap yang paling awal ini ada emosi kemarahan. Nah, untuk melihat apakah dia menyesal atau tidak, maka saya beranalisa bahwa yang bersangkutan ini belum menyesal. Karena apa? Selama proses persidangan ini masih menunjukkan adanya kemarahan, mulai dari gestur dan kemudian ada mengernyitkan dahinya, kemudian ada memejamkan mata gitu ya. Ini adalah emosi-emosi tambahan di mana seseorang mengernyitkan dahinya adalah biasanya juga merupakan suatu proses berpikir atau cognitive loading, dan itu wajar-wajar saja ya. Atau mengernyitkan dahi juga mungkin suatu ekspresi dari ketika seseorang itu takut ya. Jadi ketakutan itu sudah ada. Apakah ketakutan ini karena tuntutan berikutnya, tetapi yang lebih didominasi adalah masih terdapat emosi-emosi kemarahan. Jadi kalau pertanyaannya adalah menyesal atau tidak, saya beranalisa bahwa belum sampai tahap penyesalan. Oke, bagaimana dengan AG nih, Bu Monika? AG diketahui sempat menyalakan rokok begitu ketika proses penganiayaan berlangsung. Meskipun kemarin yang berperan itu bukan AG langsung ya, pemeran pengganti karena dia masih di bawah umur. Tapi ini bisa kita nilai tidak sih, ini ekspresi apa sih yang ditunjukkan oleh AG ini ketika menyalakan rokok di depan seseorang yang dianiaya begitu? Ya, karena diperagakan oleh orang lain ya. Jadi kita tidak bisa menganalisa emosinya dari si peraga tersebut. Jadi sangat berbeda sekali. Oh, oke. Saya kembali ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, menurut Anda sendiri apa yang melatar belakangi seseorang sehingga kemudian bisa melakukan penganiayaan semacam ini? Kita ketahui MDS meminta David untuk melakukan push up, tidak puas, diminta diulangi, lalu kemudian memintanya untuk melakukan sikap tobat begitu dengan kepalanya yang menopang bagian tubuhnya. Tidak puas juga lalu kemudian ditendang 3 kali, diikuti dengan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Kenapa kemudian seseorang bisa tenang sekali melakukan aksi penganiayaan ini, lalu seperti tidak ada penyesalan begitu dalam melakukan aksinya ketika terjadi itu, Pak Adrianus? Saya setuju dengan Mbak Monika bahwa ini ada soal dengan anger management ya, manajemen rasa marah. Yang bersangkutan kelihatannya dibesarkan atau dalam lingkungan yang kalau dia marah banget, kalau dia nggak suka banget gitu ya, yang lalu kemudian bentuknya bisa tak terduga. Nah, ditambah lagi dengan konteks power ya, yang bersangkutan itu merasa didampingi oleh pacarnya, oleh temannya, dan korban sendirian, maka dia merasa memiliki posisi dominan, dan itu lalu kemudian menjadikan dia seperti lepas kontrol ya. Tadinya dia hanya meminta push up, tapi kemudian lalu dia teruskan dengan pemukulan. Jadi ada kemungkinan sih memang pemukulan itu tidak direncanakan dari awal, dalam arti bahwa dia memang ingin memukul, tetapi ada kemungkinan dia memang ingin mengeksploitasi ya hubungan antara pelaku dan korbannya. Tapi kemudian karena dia tidak bisa menjaga emosinya, maka kemudian bablas ya, sehingga kekerasan. Itu satu. Yang kedua, kalau soal yang bersangkutan menyesal atau tidak, saya kira begini ya. Kalau ya karena saya ini kan kriminolog ya, bolak-balik keluar masuk tahanan itu, melihat ekspresi dari para tahanan, baik itu tahanan yang melakukan tindak pidana berat ataupun tindak pidana yang oke lah masih kategori ringan, itu tidak ada yang kemudian merasa biasa gitu ya. Jadi menjadi tahanan itu adalah sesuatu yang momentous ya, yang monumental begitu, dan selalu membuat orang kemudian berubah secara Jok dikatakan bahwa kalau orang sudah mandi dengan air tahanan itu berubah semua tuh ya. Nah, tapi demikian ada tampilan yang berbeda, ada yang tampilannya menunduk, ada yang tampilannya tegap seperti MDS, tapi pada dasarnya semuanya kelihatannya mengerti bahwa dia berada dalam situasi yang sulit sekali untuk keluar dari situasi untuk kemudian bertanggung jawab atas perbuatannya,
sehingga dari situ saja sudah menjadi satu kemungkinan untuk dia menyesal. Jadi saya kira dalam hal ini saya menambahkan terhadap Mbak Monica, kalau saya berpendapat Mbak ini kelihatannya soal apa ya, soal pilihan cara saja ya. Karena sekali lagi kalau kita lihat dari berbagai expose kepolisian terkait dengan para pelaku kejahatan di mana-mana, di berbagai tempat, ada yang nunduk, ada yang cengengesan, ya, ada yang tadi matanya nanar, gitu ya. Tapi saya kira at the bottom line semua merasa kapok gitu ya dengan perbuatannya. Demikian. Oke, terakhir Bu Monica, silakan menanggapi. Ya, memang tentunya ada perubahan sikap, perubahan outlook seperti itu ya. Nah, tetapi kalau saya mengamati atau menganalisanya kan adalah bahasa nonverbal ya. Jadi collective feelingnya masyarakat ini dianalisa melalui bahasa nonverbalnya gitu. Sehingga ketika saya paham bahwa seorang kriminolog akan melihat secara penampilan yang kasat mata begitu ya, pasti ada perubahan ya. Tetapi setiap orang memiliki baseline sendiri-sendiri gitu ya Prof ya, bahwa ada yang tetap bisa menatap nanar dan sebagainya gitu ya. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah mengenai perubahan emosi gitu. Jelas memang berubah gitu ya. Penjara itu adalah merupakan sekolah kehidupan ya. Tetapi apakah proses emosinya ini sudah seperti apa yang dibayangkan? Jadi saya boleh menyampaikan di sini bahwa collective feeling dari publik yang mengatakan bahwa Mario ini belum menyesal gitu ya, atau tidak menyesal, saya bilang memang terlihat pada bahasa nonverbalnya begitu. Oke, baik. Waktu kita sudah habis. Terima kasih atas informasinya Bu Monica dan juga Pak Adrianus. Selamat malam.